Sering kita mendengar bahwa ada 3 jawaban dari Tuhan ketika kita berdoa. Tuhan melakukan 3. Ya, ketika saudara berdoa kan selalu Tuhan lakukan 3 hal. Ya, tidak, apalagi? Tunggu dulu. Ada lagi yang keempat. Yang ikut doa puasa kemarin jangan kasih jawaban ya, karena ini firman yang di doa puasa saya sampaikan. Kyong, apa Kyong yang keempat? Kan biasanya Tuhan tuh kalau jawab doa saudara, ya tidak, tunggu dulu ya. Itu udah umum. Ada lagi yang keempat. Jangan, Akyong yang jawab. Lu nggak tahu? Evan tahu Pak? Nggak tahu ya. Yang keempat, mau nggak? Lebih dari ya. Lebih dari ya. More than yes. Lebih dari yang kita pikirkan. Coba keluarkan dulu sebentar. Efesus 3 ayat 20. Saudara mau kan punya doa yang keempat? Biasa kalau dipilih, ya tidak, tunggu dulu, ya. Maunya ya. Cuma dapatnya receh. Buat apa? Tunggu dulu, nggak sabaran. Karena kalau makanan yang berkualitas kan mesti ditunggu, diproses. Kesel nunggunya. Nah, yang ketiga apa? Ya tidak, ya tidak, tunggu dulu kan. Saudara mau jawaban yang keempat? Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan, seperti ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Kuasa apa? Kuasa Roh Kudus, Roh hikmat, pengertian firman Tuhan. Tangkap ini, ya. Nah, orang yang tulus itu hatinya yang tulus itu dia selalu kan bersuka cita kepada Tuhan, bukan kepada berkatnya. Keluarkan dulu Mazmur 37 ayat 4. Coba, tadi saya katakan, kebetulan adalah jawaban doa dari Tuhan yang tak terucap di bibirmu. Nah, saudara baca ini. Sebentar. Saya mau saudara yang baca dah. Saudara bisa baca ini tanpa saya hilang, tanpa teks. Harusnya bisa ya. Coba baca dulu dah. Dan bergembiralah karena Tuhan. Ditolong Tuhan, senangnya sama Tuhan. Gaji dinaikin 2 kali lipat, senangnya sama Tuhan, bukan senangnya kepada gaji yang naik 2 kali lipat. Maka kebetulan ini akan terjadi dalam kehidupanmu. Apa? Ya akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Kebetulan adalah jawaban doa yang tak terucap. Bisa nangkep ini? Nah, makanya saudara harus minta hikmat. Ketika saudara punya hikmat, saudara minta 1 dapat 5. More than yes, lebih dari ya, itu seperti itu. Harapan saudara 2, tapi Tuhan lakukan 4. More than yes, lebih dari ya. Ketika engkau punya hikmat, saudara minta 1, saudara dapat 5. Semangat untuk mendapatkan pesan Tuhan ini? Saya lanjut. Contoh. Ada contohnya. Dia minta hikmat, minta 1 dapat 5. Salomo, 1 Raja-Raja 3 ayat 5. Kenapa kita perlu hikmat? Hikmat itu untuk mengetahui hati Tuhan. Tangkap ini. Tanpa hikmat, tidak mungkin saudara bisa mengenal Tuhan yang sesungguhnya itu apa. Apa yang terjadi itu, kalau saudara mengenal Tuhan, saudara nggak akan takut. Kita ambil contoh tokoh Raja Salomo ya. Perhatikan baik-baik. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, perhatikan baik-baik, mintalah apa yang hendak ku berikan kepadamu. Berarti Salomo harus cari tahu hatinya Tuhan tuh maunya apa, supaya bisa cocok dengan permohonan doa si Salomo dengan Tuhan. Mujizat terbesar adalah ketika adalah pertemuan antara kehendakmu dengan kehendak Tuhan. Cocok, klop, itu mujizat terbesar. Jadi Salomo diminta begini, mintalah apa yang hendak ku berikan kepadamu. Berarti Salomo harus tahu dong hatinya Tuhan ya. Nah, ceritanya Salomo minta apa? Kita langsung aja loncat ayat 9. Maaf nih, ini saya khotbahnya pengajaran, jadi waktunya agak banyak. Saya udah tinggal 8 menit. Ayat 9 deh, kita langsung ya.
Maka, nah Salomo mintanya begini, berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Permohonan Salomo membuat Tuhan itu tersenyum, ayat 10. Sudah mau doamu itu membuat Tuhan tersenyum? Dia menyinari engkau dengan wajahnya. Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Apa? Minta hikmat. Saudara minta hikmat, dikatakan misalnya siapa ya? Andi minta hikmat. Terus dikatakan, lalu adalah baik di mata Tuhan Andi meminta hal yang demikian. Apa itu? Hikmat. Ayat 11. Ini dia Moldenius. Salomo nggak minta. Ayat 11 ya. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian, cocok dengan seleranya Tuhan, dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, Tuhan kasih jawaban keempat. 12. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku akan memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. 13-nya perhatikan baik-baik. Salomo nggak minta ini. Ini yang disebut apa? More than yes. Kebetulan itu adalah jawaban doa yang tidak terucap di bibirmu. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Ini kan tidak terucap di bibir Salomo. Tangkap ini? Ya? Oke. Nah, saya mau bahas kesehari-harian. Ada lagu yang kasih yang sempurna. Gimana Pak Thomas? Refnya? Ya, keluarin Lukas 11 ayat 9. Mintalah maka kau akan diberi, carilah maka kau akan mendapat. Tangkap ya? Ayo, Lukas 11 ayat 9. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, udah nggak asing kan? Dibikin lagu ayat ini. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ini satu anjuran doa ya, minta, ketok, cari gitu ya. Terus karena setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. 11. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan, daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya ganti ikan? Ayat 12. Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking. 13. Perhatikan baik-baik. Ini kan satu ajaran doa. Mintalah hikmat. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan apa? Roh hikmat. Ini anjuran supaya saudara mendapat jawaban doa yang keempat. Apalagi Bapamu di surga, ia akan memberikan Roh Kudus, Roh hikmat kepada mereka yang meminta kepadanya. Maka saya anjurkan minta hikmat sesuai dengan anjuran daripada firman Tuhan ini. Nah, ada yang unik dari firman ini. Kembalikan dulu coba ayat 10 ya. Ayat 10 dikatakan gini, setiap orang yang meminta menerima. Kasih ilustrasi deh, siapa ya? Aprianto udah ya. Yang lain siapa nih? Pak Thomas Budiman, sini Pak. Ini saya udah pernah sampaikan. Saudara perhatikan, kenapa udah minta dikatakan apa? Orang yang meminta menerima, dia terima nih. Udah dong. Kenapa harus dikatakan cari untuk mendapatkan? Ada yang aneh nggak? Kalau belum ngerti, saya kasih ilustrasi kemarin dikit, biar kamu muncul di YouTube. Ceritanya kamu mau apa? Makan deh ya. Ya dong, ngomong sama saya dong. Saya lapar. Saya lapar, Pak. Mau makan? Iya, mau makan. Makan apa? Kesukaan kamu? Nasi rames. Nasi rames.
Dia berharap nasi rames itu benar-benar berwujud nasi rames. Itu namanya dia dapat doa yang receh. Ya, dapat nasi rames, remes ya. Rames apa rames sih? Pusing saya. Minta, dia akan diberi. Nih, kamu bingung. Loh, kok kertas? Kebingungan dong kisahnya. Kok kertas? Kan suruh cari. Ternyata kertas ini adalah voucher untuk bisa makan di restoran bintang 5, voucher all you can eat. Minta, diberi. Udah gitu, cari dong. Carinya di mana? Di voucher ini. Cari. Oh, saya harus pergi ke alamat anu, di hotel bintang anu. Begitu sampai di restoran, apa yang dia harus lakukan? All you can eat. Semua bisa dimakan. Harus apa? Cari. Nangkep gak sih? Harus cari. Berarti dia bukan mendapatkan nasi rames saja, tetapi mendapat steak. Apalagi lah ya, satu restoran bintang 5, lu mau makan apa semua dapat. Tapi harus ada kata-kata cari. Kan nggak kepikir di dalam hati dia. Kepikiran dia nasi rames. Biasa kan sudah dapat doa, ya tidak, tunggu dulu. Kalau dikatakan ya dapat nasi rames, tunggu dulu, ya mungkin ntar malam tiba-tiba dapat nasi rames. Rugi saudara. Ketika engkau punya hikmat, minta diberi. Udah gitu apa? Carinya di mana? Di voucher. Kalau dia marah sama saya karena hatinya nggak di dalam zona ikhlas, kamu banting itu kertas. Apaan nih coba? Contoh aja. Tambah kelaparan dia. Sudah nangkap? Dapat sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendakmu. Tetap mengucap syukur. Di balik mengucap syukur, begitu dia lihat, oh voucher, tadi saya pikir kurang ajar Pak Julius, lu suruh gue makan kertas, yuk banting nih, tambah lapar ya. Begitu dia tahu firman, carilah, dia buka dong. Oh, voucher. Sudah menangkap ini ya.